Saya justru bela, saya mau tantang Pak Gubernur. Siap. Saya mau tantang Pak Gubernur, bisa tidak dengan karakter Pak Gubernur yang begitu tegas ini mengevaluasi secara total seluruh kinerja sistem dan yang ada di PT Flowomor. Dia harus berani. Enak ya? Enak mungkin ya. Siap. Jumpa lagi bersama kami di Forum Pemuda NTT, di podcast Forum Pemuda NTT sore hari ini. Sore hari ini saya bersama teman saya, anak muda yang ganteng, gagah perkasa, from the Alor Island. Iya. Siap. Om Sokan Taibang, selamat sore, selamat datang di Forum Pemuda NTT. Saya perkenalkan sedikit, Om Sokan adalah teman sahabat seperjuangan saya. Beliau mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Kupang ya? Cabang Kupang. HMI, cabang Kupang. Yang hari ini menjadi politisi di salah satu partai politik. Serempet. Aman bro. Siap. Okay. Om Sokan. Ya. Baik. Yang pertama saya undang Om Sokan dalam rangka kita berdiskusi berkaitan dengan kondisi Nusa Tenggara Timur hari ini. Banyak hal yang sejak kita menjadi aktivis sampai dengan Anda dan saya aktif berpolitik. Anda berpartai, saya belum dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mungkin terlepas atau melepaskan ini berjalan begitu saja. Kita harus mengevaluasi diri juga bahwa seperti apapun kita hari ini, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Siap. Om Sokan, yang pertama akhir-akhir ini kita cukup intens ya berdiskusi di beberapa grup. Kita baca di media-media massa. Khususnya hari ini ada banyak persoalan. Sampai dengan hari ini kita dua berdiskusi. Itu ada sekian banyak persoalan yang menimpa kondisi sosial politik Nusa Tenggara Timur. Saya mengundang teman datang ke sini itu dalam beberapa hal sih mau kita bahas bersama. Tapi saya coba kita ulas dulu beberapa hal yang hari ini cukup viral. Salah satunya adalah berkaitan dengan PT Flowomor ya. PT Flowomor yang akhir-akhir ini juga jadi perbincangan hangat. Saya lihat terakhir ada beberapa fraksi di DPRD provinsi juga cukup keras menyampaikan pendapat fraksi mereka berkaitan dengan kondisi PT Flowomor. Bilang, kalau kita melihat ke belakang tentang PT Flowomor, saya pikir ini salah satu perusahaan yang menjadi andalan orang Nusa Tenggara Timur. Tetapi pandangan Bella bagaimana sejauh ini posisi PT Flowomor sendiri menurut teman Sokan itu bagaimana kondisi dia? Jadi baik, terima kasih Bella. Forum ini saya kira buat kita kembali bernostalgia soal dari mana kita berasal. Siap. Tugas kita sampai hari ini dan sampai kapanpun meletakkan nilai aktivis kita itu sebagai sesuatu yang tidak bisa digadai dengan apapun. Sehingga kemanapun kita berada, tugas kita untuk terus berada pada garda paling depan untuk memberikan respon, memberikan kritik, bahkan saran terhadap semua persoalan yang terjadi di bangsa ini, terutama di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Siap. Soal PT Flowomor memang dalam pandangan saya sebagai sebuah aset daerah, aset Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus dikelola, harus diurus secara baik sehingga bisa berdampak buat banyak orang, khusus kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur kita. Dan saya kira PT Flowomor ini juga menjadi ikon andalan sebenarnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga PT Flowomor ini saya kira menjadi kekayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus kita jaga, harus kita rawat dan harus kita urus secara baik. Siap. Nah, baik, saya pikir kita sepakat soal itu, Bella, bahwa ini aset daerah yang perlu dijaga, dikelola dengan baik dan dengan benar, agar bisa dia bermanfaat bagi daerah juga melalui pendapatan asli daerah ya tentunya. Nah, beberapa hari terakhir saya ambil contoh ya, ada beberapa fraksi, misalnya fraksi Golkar, ada fraksi Nasdem, saya baca juga ada beberapa fraksi yang cukup alot berbicara tentang kondisi perusahaan daerah ini atau aset kita ini berkaitan dengan ada temuan. Di media kita bisa akses dan kita baca ada temuan di situ dalam laporan LHP BPK
perwakilan Nusa Tenggara Timur. Nah, di beberapa pandangan fraksi misalnya di Golkar ada saya baca itu sekitar 6 poin. Ada beberapa, kalau saya seingat saya Nasdem memang dorong investigasi bukan hanya ke pemerintahan hari ini, Ya. itu memang dari dulu ya. Dulu. Harus memang diaudit. Untuk apa? Untuk bisa menjadi evaluasi bersama. Karena ada uang rakyat di situ. Betul, Ya. betul. Nah, kita coba kupas poin per poin. Kalau kita baca ya Bella, kita baca, saya lihat ada beberapa kesenjangan komunikasi di situ. Baik itu pemerintah, DPR sendiri dengan PT Flowbamor ini. Ya. Nah, Bella, di beberapa poin ini misalkan saya baca dan saya pikir publik juga membaca itu ya, bahwa ada yang membantah dari pihak PT Flowbamor sendiri membantah kalau mereka juga belum menerima hasil LHP BPK. Oke. Sedangkan fraksi Golkar misalkan, menurut penjelasan Pak Hugo di media yang saya baca, itu bisa diakses di LHP, termasuk dengan Biro Ekonomi kalau saya tidak salah. Biro Ekonomi juga menyampaikan mereka belum dapat itu. Nah ini kan seolah-olah ada renggang semacam ada kesenjangan komunikasi di situ. Padahal barang ini barang rakyat, barang yang harus diurus secara serius. Oke. Jadi begini Bella, saya kira soal tidak hanya PT Flowbamor ya, soal lembaga apapun, sistem pemerintahan kita sekarang sudah sangat terbuka. Siap. Saya membacanya di pemandangan umum, misalkan di fraksi Partai Golkar itu mereka mampu mengakses ya hasil LHP BPK ya. Perwakilan NTT ini yang kemudian menjadi dasar mereka untuk memberikan pemandangan umum di fraksi tadi. Siap. Sehingga tidak tepat saya kira kalau kemudian PT Flowbamor kemudian Biro Umum menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi itu dan lain sebagainya, tidak tepat. Harusnya ini menjadi tanggung jawab mereka, tugas mereka untuk kemudian mengakses segala bentuk informasi. Apalagi audit di era BPK, yang sangat terbuka kan. Audit BPK kemarin itu kan mereka sudah tahu. Harusnya setelah itu mereka juga harus cari tahu dong. Ya kalau mau demokratis harus begitu. Ya harus tujuan berbirokrasi kan begitu sebenarnya. Tidak usah tunggu kapan orang datang kasih, tapi setelah kita diperiksa, itu kita juga harus tahu. Kan sebelum diperiksa pasti tentunya PT Flowbamor itu kan punya catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang disiapkan dan kemudian akan diperiksa. Nah paling tidak mereka sudah punya gambaran. Dan saya kira memang ini sesuatu yang tidak perlu kalau alasan itu dihadirkan. Bagi kami masyarakat ya, bagi kita masyarakat ini kan itu soal urusan birokrasi di tingkat PT Flowbamor maupun di Biro Ekonomi, Biro Ekonomi itu urusan birokratif yang bagi kami tidak perlu harus menjadi perdebatan di publik. Yang paling penting bagi kami sekarang adalah ada temuan dari BPK yang kemudian harus kita selesaikan ini secara baik. Sehingga jangan sampai PT Flowbamor ke depan ini kemudian menjadi korban. Kemudian yang kedua, Bella, saya lihat karena dudukannya pada soal informasi ini diakses oleh pihak-pihak tertentu saja dan mereka tidak, akhirnya ini barang kan menjadi liar. Di media-media mulai liar. Di blow up kan? Ya, di blow up kemudian PT Flowbamor juga saya kira kemarin mengklarifikasi dan segala macam itu. Ini kan tidak baik sebenarnya. Betul. Harusnya ini menjadi catatan kalau memang fraksi sudah menyatakan demikian, silakan dicari tahu, dicari solusinya secara baik sehingga bisa diselesaikan secara baik. Tidak perlu lagi harus hadirkan perdebatan liar di media yang kemudian akan berdampak pada semua urusan dan saya kira akan mengganggu ketenangan kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Dan kami sebagai masyarakat tentu kami tidak mau itu harus terjadi, Bella. Ya, gitu. Siap. Di PT Flowbamor sendiri kan kita tahu ada beberapa aset yang dikelola. Ya. Bella. Ada sebelumnya kan ada kapal yang dikelola tuh. Ada kapal, ya. Kapal feri itu. Kapal feri ya. Betul. Lalu ada Hotel Sasando misalkan. Lalu beberapa hotel yang saya lupa nama tuh hotelnya. Betul. Cuman kan kalau kita baca problem perusahaan kita punya ini ya. Perusahaan daerah ini kan banyak orang menyoroti tentang manajemen. Betul. Mungkin manajemen itu sangat penting dalam pengelolaan apalagi dia perusahaan yang di situ mengakomodir kepentingan rakyat. Nah, sejauh ini menurut Bella, menurut teman, pandangan teman manajemen dari PT Flowbamor ini harus dievaluasi kah? Harus kita dorong untuk pemerintah melakukan evaluasi yang semaksimal mungkin kah terhadap yang pertama mungkin kualifikasi dari yang ada di dalam misalkan sistem dan manajemennya. Bagaimana Bella? Kira-kira jadi kalau soal itu Bella, saya kira begini. Sumber daya itu menjadi penting untuk diperhatikan. Sumber daya yang ada di PT Flowbamor itu menjadi penting untuk harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
eh, harus ada audit. Audit Ya. ya. Jadi kalau saya secara pribadi justru saya berpikir begini, PT Polbamor dengan segala bentuk persoalan yang sudah terungkap di publik itu, Siap. mau tidak mau, ya suka tidak suka kita harus terima ini sebagai kenyataan di kita di NTT khususnya di PT Polbamor yang harus segera kita cari jalannya. Bagi saya eh, harus segera dilakukan audit keuangan, ya. Siap. Audit keuangan, kemudian yang kedua adalah audit kinerja. Audit kinerja. Ya. Berarti Audit- tidak hanya audit investigatif tidak ya. hanya audit ini investigatif itu. Oke. Audit keuangan kemudian audit, Audit kinerja, kinerja. siap. Karena dua hal ini sebenarnya sangat melekat satu sama lain. Seseorang kalau tidak punya kinerja yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan dan lain Setuju. sebagainya. Sehingga tidak sekedar melakukan audit keuangan tetapi juga audit kinerja. Sehingga saya kadang itu setuju, Bella. Saya setuju dengan beberapa pendapat pihak di publik bahwa termasuk pemandangan fraksi kemarin itu bahwa harus dilikuidasi setelah dilakukan audit investigasi itu. Itu penting, Bella. Karena begini, menjadi sia-sia kalau kemudian perusahaan daerah dibiayai oleh daerah, kemudian dikelola oleh orang-orang yang katanya ya sudah qualified tadi tapi kemudian masih meninggalkan Ada masalah ya. maka ini menjadi sesuatu yang harus dilikuidasi bagi saya begitu. Supaya kita bisa meninggalkan catatan yang baik, sesuatu yang baik untuk kemudian demi kepentingan pengelolaan PT Polbamor ke depan yang jauh lebih baik. Setuju. Siapapun dia, saya tidak bermaksud menyatakan bahwa mereka yang kemarin-kemarin itu paling benar, kemudian mereka yang hari ini mengelola PT Polbamor paling salah, tetapi karena memang dari kemarin sampai hari ini kita Sama belum sih kalau kita saya belum lihat. mengetahui sebenarnya, kita belum mengetahui soal hasil investigasi tadi. Begitu, Bang. Ya, Bella. Ya, kalau kita lihat lagi selain pada pandangan umum fraksi, memang kalau kita baca di media sosial itu banyak yang respon sebenarnya. Ya. Orang punya perhatian. Jadi bentuk kecintaan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu dengan melihat PT Polbamor sebagai salah satu perusahaan yang diandalkan orang NTT hari ini. Nah, bicara tentang manajemen, saya pikir pihak PT Polbamor juga di beberapa media menyatakan secara terbuka bahwa mereka juga mau diaudit secara investigatif oleh BPK misalkan. Dan mereka sangat welcome dengan itu. Nah, kalau sudah begini harusnya juga BPK segera lakukan audit ke sana menurut saya. Karena mereka welcome toh terhadap pernyataan yang kita baca di beberapa media. Menurut Bella bagaimana kira-kira dengan Jadi, respon ini? kalau BPK sikapnya harusnya bagaimana? Ya, kalau menurut saya begini. Kalau kedua belah pihak ini sudah terbuka, mestinya pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan investigasi ini harus segera hadir. BPK Ya, misalkan. BPK misalkan ataupun lembaga penegak hukum Hukum yang lain yang lain, berkompeten untuk melakukan investigasi, sudah saatnya mereka hadir. Betul. Sehingga barang ini jangan sampai terus menjadi liar dikelola. Setuju. Saya baca di beberapa pernyataan media yang oleh para petinggi kita ini kan sudah mulai liar nih. Ada yang kemudian menyatakan bahwa ini sudah syarat dengan kepentingan A, B, dan C dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita politik, jaga. ini yang repot. Jadi pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan investigasi ini saya kira segera hadir. Apalagi kemarin di berita itu didengar pendapat ya di pertemuan antara biro yang mitra dengan PT Polbamor ini, biro ekonomi. Itu kan betul. sudah ada beberapa poin-poin yang saya baca sudah disepakati untuk segera melakukan investigasi. Betul. Audit itu. Dan saya kira itu penting, sudah harus segera jalan. Jangan Sehingga tunggu lama. Jangan tunggu lama. Nanti sebentar pihak lain lagi Masuk mancing liar barang ini, ya. menjadi liar, Bella. Begitu. Padahal publik lagi Ya, sorot. begitu. Nah, sejauh ini juga saya belum membaca sih secara terang benderang organisasi yang dulu kita tahu, kita juga lahir dari situ yang punya konsistensi yang cukup kuat untuk melihat ini. Karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup banyak orang nih barang nih. Karena kita bicara tentang pengelolaan keuangan daerah itu uang rakyat. Betul. Jadi kalau menohok juga ada beberapa statement dari PT Polbamor yang juga mau merespon ini secara hukum malah saya baca tuh. Cuman kan kalau dilihat secara demokratis DPR punya kewenangan dan punya hak dalam konteks ini pandangan umum fraksi misalkan Golkar, Nasdem sendiri malah menyampaikan untuk melakukan audit investigatif. Nah, beberapa hari lalu saya juga diskusi dengan teman-teman dari beberapa partai juga sama pandangan teman-teman aktivis saya yang ada di partai politik itu seperti itu Bella. Nah, kalau sudah melakukan audit investigatif, Bella sarankan kita lakukan audit kinerja misalkan. Nah, alat ukur yang dipakai BPK dalam membuat investigasi ya untuk mendapatkan LHPN juga harus dibuka. Betul. Misalkan BPK adalah lembaga yang berkewenangan, berkewajiban melakukan investigasi ini. Nah, sejauh ini
yang Bella lihat ya respon publik terhadap ini karena ada beberapa kasus nih, tidak hanya PT Flowmore toh. Ya. Nah, Ya. ada tampar menampar ada. Ada kan Oke, sekarang. ada. Ada tampar menampar, ada pukul memukul, ada banyak ya soal di NTT. Tapi sore hari ini kita coba kupas dulu yang ini. Yang PT Flowmore. Menurut masukan Bella terhadap teman-teman di PT Flowmore misal. Jadi begini Bella, saya soal itu tadi, soal ini apa ya? Ini akumulasi dari segala bentuk potensi di PT Flowmore yang menjadi sorotan sebenarnya. Siap. Saya memang menaruh hati sekali misalkan pada kasus pemukulan saudara kita Fabi. Oh ya, waktu itu. Ya, waktu itu memang menjadi cikal bakal ini. Ini menjadi cikal bakal mulai masuknya segala bentuk soal. Ya. Fabi itu dipukul karena memberitakan soal dana anggaran dividen yang tidak diduga ke situ. Nah, ini yang kemudian dipanggil klarifikasi ini jadi soal. Jadi maksud saya begini, sebagai masyarakat yang awam, sebagai masyarakat biasa, saya mau katakan begini. Soal mulai pemukulan sampai akhirnya ada sikap dari fraksi di DPRD ini menjadi akumulasi bentuk perhatian. Akumulasi bentuk perhatian masyarakat terhadap keberadaan PT Flowmore yang hari ini tidak pernah dibuka secara terang benderang ke publik. Karena masalah ini yang bikin jadi bisa jadi begini. Orang kemudian bertanya, jangan sampai ada sesuatu di PT Flowmore. Ya. Makanya kemudian ketika diberitakan ini anak dipukul. Ketika misalkan fraksi memberikan pemandangan umum, kemudian ada lagi oknum di PT Flowmore menyatakan pendapat, bahkan mengancam mau melapor polisi yang bagi saya ini tidak paham soal mekanisme dan lain sebagainya di DPR. Begitu. Jadi maksudnya bisa jadi kita masyarakat berpendapat, ini ada apa sebenarnya dengan PT Flowmore? Kalau misalkan tidak ada masalah, mestinya dengan enjoy silakan kita menjelaskan secara baik ke publik, kita membuka diri agar ruang-ruang itu bisa terbaca secara baik oleh masyarakat. Ini kan tidak berpendapat yang bagi saya liar, kemudian melakukan tindakan pemukulan dan sebagainya. Ini kan semakin menaruh curiga kami masyarakat terhadap PT Flowmore. Sebenarnya kalau mau jujur ya, PT Flowmore juga orang-orang di kampung itu sudah tahu ini. Padahal ada orang NTT provinsi ini punya perusahaan daerah. Betul. Saya 2005 datang kuliah sudah tahu ada PT Flowmore. Tapi belum tentu semua orang di NTT ini tahu bahwa ada PT Flowmore. Kasus Fabi itu menjadi perbincangan hangat dan dia dipukul di depan pintu gerbang ini. Makanya jadi ada kaitan. Ya mungkin entahlah itu urusan hukum, diduga ada keterlibatan misalkan pemberitaan atas keterkaitan beritanya Om Fabi dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi perbincangan publik. Jadi Kak Bella begini. Saya ini bentuk kepanikan PT Flowmore sebenarnya. Oh, bentuk kepanikannya. Bentuk kepanikan. Soal pemukulan sampai terakhir soal respon yang bagi saya ngawur liar itu dilakukan oleh oknum. Ini bentuk kepanikan PT Flowmore terhadap sesuatu yang sebenarnya mencurigakan bagi kita semua di PT Flowmore. Seseorang itu kalau dia sudah mulai panik itu kan marah-marah sembarang Bella. Bisa jadi. Kalau marah-marah sembarang itu pasti dalamnya tidak beres, begitu. Sehingga itu maksud saya begini. Ya, terlepas dari semua bentuk kepentingan yang ada, pihak-pihak yang berkompeten sudah harus segera hadir. Sehingga lakukan investigasi supaya ini PT Flowmore ini disempurnakan dulu secara baik. Saya justru Bella, saya mau tantang Pak Gubernur. Saya mau tantang Pak Gubernur, bisa tidak dengan karakter Pak Gubernur yang begitu tegas ini mengevaluasi secara total seluruh kinerja sistem dan yang ada di PT Flowmore. Dia harus berani. Pak Gubernur harus berani. Supaya begini, kita juga mendukung Pak Gubernur ini. Jangan sampai kemudian orang mengatakan bahwa Pak Gubernur ini hanya tegas dengan kepala-kepala dinas. Tapi tidak tegas terhadap. Iya, karena begini Bella, di PT Flowmore ini kan bukan ASN yang ada di sana Bella. Oh iya, betul. Ya, ini kalau kita baca secara luas ini kan nanti bisa jadi tanda tanya besar yang tidak akan selesai kita perdebatkan Bella. Sehingga ini butuh ketegasan Pak Gubernur untuk menaruh hati secara serius, menaruh sikapnya secara serius terhadap PT Flowmore yang ada sekarang. Itu saya setuju sih. Agar bisa lebih baik PT Flowmore. Nah, teman-teman di PT Flowmore juga kakak-kakak yang ada di dalam itu kita cukup kenal, kita paham itu. Punya kemampuan juga bagus sebenarnya. Tapi kenapa lambat respon kemarin? Misalkan yang tadi awal kita diskusi, lambat respon yang saya maksud adalah di fraksi-fraksi orang sudah bisa akses LHP, BPK. Sedangkan di PT Flowmore dan Biro Ekonomi belum dapat. Nah ini uang rakyat, uang daerah, harusnya minimal cepat dong untuk respon toh. Kami yang kelola koperasi saja tuh Bella, kami atur secara baik soal-soal itu. Ada dugaan, ada suara-suara anggota yang sudah mulai berkembang liar, kami sudah mulai evaluasi diri. Menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan urusan itu dan kami pertanggungjawabkan kepada anggota. Nah ini kan BPK kalau sudah periksa ini harusnya kita sudah mulai siap, jaga diri segala bentuk yang harus kita hadapi ke depan. Ini harus disiapkan.
Terus yang terakhir Bella, saya mau katakan begini. PT Volpomor ini bebannya terlalu berat. Terlalu banyak tugas. Terlalu kayaknya. banyak tugas yang ada di PT Volpomor. Pagi-pagi dong. Ini Kalau realistis. perlu, ya Pak Gubernur buka lagi Satu urusan daerah yang lain. lain ya. Ya, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kalau kayak dulu kan bagus. PT Volpomor dulu hanya kelola urusan kapal. Iya, toh? Ya, satu ya. Iya, satu. Iya, kalau urusan kapal kan bagus. Sekarang ini saya lihat coba di dalam pemberitaan kita lihat kapal dia urus. Kemudian hotel dia urus. Bantuan beras. Ya, bantuan beras juga malah. Bantuan beras juga malah dia urus. Siap, Apa soal ikan lele dan sebagainya. Jadi semua program-program yang ya dalam tanda kutip ya, yang berpotensi mendatangkan keuntungan dan sebagainya, semua ke PT Volpomor yang urus. Betul. Begitu. Maksudnya kalau saya begini, kita tidak menyalahkan PT Volpomor, tetapi ini beban yang terlalu banyak diberikan kepada PT Volpomor. Beban yang terlalu banyak atau tugas yang terlalu banyak atau manajemennya. Betul. Kita tahu kan dengan begini kita tahu bahwa manajemennya ini kan cukup berat ini. Iya. Nah, dengan tugas yang begitu berat, begitu banyak ini kan, aduh kasihan nanti, saya takut jangan sampai nanti besok lusa ya senior-senior kita di PT Volpomor itu kan berurusan dengan hukum. Ya, bisa. Karena bukan soal mereka makan duitnya, kan? Bukan soal itu, tapi salah mengelola organisasi ini. Bisa saja salah manajemennya kan. Ya. Begitu. Karena terlalu banyak Bella. Tapi kalau mau fair Om Sokan, PT Volpomor ini bermasalah bukan baru sekarang. Ya, kalau mau fair, betul. di kepemimpinan sebelumnya, sebelum Pak Victor juga PT Volpomor ini mestinya juga diaudit. Betul. Karena itu urusan apa ya? Urusannya sudah urusan ke ranah publik sebenarnya. Ya, kita sepakat bahwa ini uang negara adalah uang rakyat. Ya. Maka pertanggungjawaban terhadap rakyat juga harus fair. Sehingga kalau mau audit juga yang sebelum-sebelumnya juga harus diaudit. Kalau menurut saya. Ya. Karena dia sistem yang berkelanjutan. Hanya saja mungkin di era ini beban tugasnya lebih besar dari yang sebelumnya mungkin. Ya, bisa jadi begitu. Kedua, terhadap di media itu kan kita baca ada 10 miliar kalau saya tidak salah ya. Ya. Ada 10, bukan 100 miliar, ada 10 miliar dari Bank NTT. Ya. Yang di penyertaan modal atau pinjaman ya? Pinjaman kayaknya. Pokoknya antara pinjaman atau penyertaan modal itu ada 2 hal. Pinjaman di itu. Nah, ini kan mesti didiskusikan secara terbuka. Maksudnya orang-orang di PT Volpomor ini kan qualified, kita tahu ada kakak-kakak di situ yang luar biasa. Tetapi publik menunggu sebenarnya. Publik menunggu ini Bella. Apa yang harus dibuat oleh mereka menurut Bella? Jadi begini, yang harus dilakukan oleh PT Volpomor sekarang adalah pertama mengurangi beban. Ya, mengurangi beban kerja. Mengurangi beban kerja yang ada sehingga mereka bisa fokus untuk melakukan kerja-kerja yang sudah menjadi target. Siap. Yang kedua adalah soal menyiapkan administrasi organisasinya secara baik. Perangkat organisasinya ya. Jadi mulai dari penyiapan laporan pertanggungjawaban, kemudian laporan pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi. Itu sudah harus disiapkan secara baik sehingga pada waktu-waktu tertentu diperiksa atau dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Siap. Data itu sudah siap. Begitu. Saya kira itu 2 hal penting yang sebenarnya harus diperhatikan oleh PT Volpomor. Setuju, Bella. Nah, ini kan kalau kita bahas dari tahun 1987 Bella, sampai dengan 2019, itu kan juga ada penyertaan modal sebenarnya. Ya. Kalau kita mau jujur di sini. Tapi problem ini kan harusnya dievaluasi pemerintahan ke pemerintahan. Bahwa mungkin saja di pemerintahan kali ini karena kejadian sekali lagi ini kan publik respon karena kejadian pemukulan sebenarnya. Bahwa ada kaitan atau tidak, kejadian itu ada di lokasi itu. Betul. Makanya naik barang ini. Ya. Itu secara apa ya, sosial saya pribadi dan pasti Ahmad dan teman-teman melihat itu sebenarnya. Tapi bagus juga untuk bisa kita menjadi bahan evaluasi kita bersama. Mungkin terakhir masukan untuk teman-teman di DPR. Ya. Jadi saya kira begini, teman-teman di DPR juga harus betul-betul kritis, konsisten dan objektif untuk mencermati keberadaan perusahaan daerah ini. Setuju. Harus kritis. Ada sesuatu yang salah harus berani dia omong. Ada sesuatu yang harus dikritisi juga harus berani dia omong. Ada sesuatu yang harus dia jadikan sebagai bagian dari pertimbangan untuk perbaikan PT Volpomor. Dia harus berani untuk ngomong. Jangan kemudian diam, tunggu orang lain omong, baru yang lain ikut menyahut dan sebagainya. Rakyat pilih ini kan sudah terang benderang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bella, saya kira PT Volpomor ini kan pola perekrutan pola perekrutan oknum ya, yang kemudian dibebankan segala bentuk tugas di PT Volpomor ini kan dalam tanda kutip ini kan subjektif sebenarnya. Walaupun ada proses administrasi dan lain sebagainya dilakukan, tetapi
dari tahun ke tahun kita bukan anak kecil lagi lah. Ya bukan pemerintahan kali ini saja ya, Ya. kalau mau diduga ke situ. Ya, Jadi bukan pemerintahan kali ini. Pemerintahan sebelumnya siapapun dalam tanda kutip Ya. yang ada di dalam lingkaran kekuasaan itu pasti dia ada. Selama itu masih Ya. terjadi, saya pikir agak Dan susah. itu yang harus dihindari. Betul-betul kita tempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan kemampuan intelektualnya, Siap, sehingga dia mengelola ini secara baik. Jangan karena dia faktor A, B, C dan seterusnya yang kemudian ditugaskan di sana. Tapi betul-betul qualified lah. Supaya jangan ini karena Jangan ada masalah lagi. kalau ada masalah, kalau orang misalkan saya tidak bilang hari ini orang paling dekat dengan pemerintahan ya. Tapi misalkan kalau orang-orang betul-betul tidak punya beban apapun dengan pemerintah sekarang yang ditugaskan di sana, hari ini barang ini tidak liar. Siap. Hari ini barang ini tidak liar. Liar dalam dua hal, misalkan masyarakat juga tidak liar untuk memberikan kritik, tidak liar untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Pemerintah juga demikian. Mereka juga tidak akan kemudian ceroboh untuk menjelaskan kepada publik Setuju. yang terkesan bahwa ada dalam tanda kutip melakukan pembelaan dan sebagainya. Itu karena dasarnya tadi, kalau kita menempatkan orang yang dalam tanda kutip, maka modelnya akan begini, Bella. Oh ya. Sehingga untuk siapapun berikutnya lah, pemerintahan berikutnya harus betul-betul menempatkan orang yang kira-kira punya kemampuan yang baik, punya integritas, ya, untuk mengelola itu. Ya, sumber daya, sistem, kinerjanya, lalu beban tadi ya, jadi evaluasi bersama. Saya setuju tuh soal beban kerja dan tanggung jawab mungkin. Ya, hari ini saya lihat Bella pakai peci ini. Ini Manggarai. Peci Manggarai. Ini Manggarai, tapi saya tidak tampilin Bella. Saya pakai peci Manggarai, saya tidak tampilin Bella. Ampun Bang Jago. Saya tidak mungkin tampilin Bella. Ya, walaupun saya pakai peci Manggarai. Siap. Ya, begitu. Ya, luar biasa. Peci Manggarai, jaket Sumba, menggambarkan culture ya. Yang pakai anak alor. Anak alor yang pakai culture ya. NTT sangat kaya akan kesana budaya ya. Ya, itu juga nanti saya mau undang lagi beberapa teman-teman kita bahas. Lagi soal pernyataan sukuisme yang ada di birokrasi gitu. Tapi berikut habis ini mudah-mudahan ada ruang dan waktu kita bisa hadirkan juga senior-senior kita atau teman-teman kita di PT Flow Pomor untuk datang dan kita undang podcast bersama untuk bisa ada klarifikasi lah minimal informasi yang ditangkap oleh publik. Setuju. Tidak ada soal di antara kita sebenarnya. Iya, ini kan kita nih mau semua ini fair lah. Senior-senior kita di sana, ayo ajak datang kita diskusi. Kita bicarakan soal kebaikan NTT, soal kebaikan PT Flow Pomor sebenarnya. Sehingga barang ini tidak jadi liar. Tidak jadi liar. Itu maunya adik-adik sebenarnya. Adik-adik ini mau kan kasihan juga. Yang ada di sana juga senior-senior kita. Itu tadi. Begitu. Pak Gubernur juga kita yang dukung dia malah. Siap. Kita yang dukung dia. Jadi memang ini bentuk kecintaan kita. Kita gelisah begitu betul. Lah sitarnya sepanggung gitu dulu. Ya, kita sitarnya dulu. Waktu kampanye pertama yang dengan goyang siapa? Dewi Persik. Itu kan kita sepanggung. Kita goyang-goyang. Jadi maksud saya ini semua Bella bagi saya terlepas dari semua urusan. Ini bentuk kecintaan kita terhadap NTT. Siap. Bentuk kecintaan kita terhadap Pak Victor dan Pak Yosef. Bentuk kecintaan kita terhadap PT Flow Pomor. Terutama kita pun senior-senior. Siap. Yang dibebankan tugas yang ada di sana. Titip pesan kita. Teman ini kan dekat dengan politisi-politisi yang ada di DPR lah. Siap. Titip pesan mudah-mudahan konsistensi dan berjuang. Saya apresiasi hari ini Partai Golkar. Wow, luar biasa menurut saya. Salam buat Abang Melki juga. Kalau menonton ini sebagai ketua partai yang luar biasa menurut saya. Nasdem juga luar biasa di situ. Saya baca Bang Alex Ovong sudah kasih statement keren. Lalu kalau bisa diikuti partai-partai yang lain sehingga publik juga tidak melihat partai-partai ini saja yang bicara misalkan. Tetapi saya yakin ada PDIP di situ, ada PKB, ada PAN, ada Perindo, ada banyak lah. Terima kasih Bella. Baik, sudah hadir di podcast Forum Pemuda NTT, anak alor, mau berpolitik? Insya Allah ya. Tapi kalau rencananya mau berpolitik, dapil mana bro? Kita dua satu dapil kalau berpolitik. Tidak, saya tidak berpolitik. Saya berharap Bella ini kan dukung saya. Siap. Saya mendoakan selalu. Ya, sesuai dengan semangat kita di HMI itu. Yakin usaha sampai. Yakusa itu saya akan sampai di Sasando juga. Saya akan membahasakan itu dengan Pro Ecclesiata. Selalu menunggal dengan umat. Baru menang Bella. Ya. Siap. Cocok. Terima kasih Mi. Oke, terima kasih Thank you Bella. Oke. Siap.